Halo, selamat pagi anak-anak semua. Selamat datang di video pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 6. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, Yesus luar biasa. Hari ini kita akan belajar bab 2 tentang Yesus Kristus dengan tema kisah Musa. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah sebagai berikut. 1. Menyebutkan hal yang patut diteladani dari tokoh Musa. 2. Menjelaskan bahwa Tuhan selalu menyertai orang yang berani membela sesamanya dari penindasan. 3. Melakukan pertolongan kepada sesama dan makhluk ciptaan lainnya. Sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita awali dengan berdoa. Kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, bangkitkanlah hati kami, keberanian untuk membela sesama kami yang tertindas, seperti Musa yang membela dan membebaskan bangsanya dari penderitaan akibat perbuatan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, siap untuk belajar hal yang baru? Yuk kita mulai dengan menonton video berikut ini. Kasih payung kok. Tuh. Ini tahu karet sudah sebelah. Apa? Kering. Payung pelan-pelan aja. Untuk mendalami materi kita, Ibu ada beberapa pertanyaan yang anak-anak langsung dijawab ya. Setiap nomornya. Yang pertama, peristiwa apa yang ditunjukkan dalam video tersebut? 2. Pertolongan apa sajakah yang dibutuhkan oleh para korban? 3. Apa yang akan terjadi bila tidak ada yang menolong para korban? 4. Apa yang mengesankan dari perbuatan para relawan tadi? 5. Bantuan apakah yang pernah kalian berikan untuk menolong sesama yang mengalami bencana? Kalau anak-anak sudah menjawab pertanyaan dari Ibu tadi, silakan kita perhatikan pernyataan berikut ini. Banjir dapat membahayakan manusia. Bila banjir melanda pemukiman warga, para relawan datang memberikan pertolongan. Para relawan adalah pemberani yang siap menghadapi resiko demi menyelamatkan manusia. Ada orang yang menderita karena bencana alam, misalnya banjir. Ada orang yang menderita karena kelalaian manusia, misalnya kebakaran. Ada juga yang menderita karena kejahatan manusia, seperti penindasan atau perlakuan tidak adil. Orang-orang menderita yang tidak berdaya membutuhkan pertolongan para penolong yang berani menghadapi risiko. Teguhkanlah hatimu untuk menjadi
penolong yang diberkati Tuhan. Anak-anak, untuk kita menggali pengalaman hidup saja tidaklah cukup. Maka marilah kita bersama-sama menonton, mengamati video tentang Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Kita saksikan bersama-sama. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam menuju ke Laut Teberau. Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Segala kuda dan kereta Firaun, ia membawa 600 kereta yang terpilih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Wah, anak-anak,
Ternyata kisahnya menarik sekali ya. Anak-anak, Musa adalah pahlawan yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Musa tidak dapat dikalahkan oleh tentara Firaun karena Tuhan menolongnya. Tuhan terus bekerja untuk membebaskan orang-orang tertindas pada zaman sekarang. Tuhan membutuhkan orang-orang berani menjadi penolong seperti Musa. Mintalah agar Tuhan memberimu keberanian untuk menjadi pahlawan seperti Musa. Nah, anak-anak, kita sudah mengamati pengalaman hidup kita sehari-hari dalam kejadian banjir. Kita juga sudah melihat, mendengarkan kisah Musa membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Maka adapun kesimpulan dari pelajaran kita pada pagi hari ini adalah 1. Raja Firaun, penguasa di Mesir, memperlakukan bangsa Israel sebagai budak. 2. Tuhan memilih Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. 3. Dengan pertolongan Tuhan, Musa mampu mengalahkan tentara Firaun yang kuat. 4. Laut Teberau menjadi kering ketika Musa mengangkat tongkatnya ke atas laut. 5. Sekarang ini masih banyak orang menderita yang memerlukan pertolongan. 6. Tuhan membutuhkan orang-orang yang bersedia menjadi penolong seperti Musa. 7. Mintalah agar Tuhan memberimu kekuatan untuk menjadi pahlawan seperti Musa. Anak-anak, pelajaran kita hari ini sudah mencapai akhir. Maka Ibu akan memberikan pertanyaan dan tugas yang anak-anak akan kerjakan setelah pelajaran kita berakhir. 1. Apa yang Firaun lakukan ketika tahu bangsa Israel telah meninggalkan Mesir? 2. Apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa saat bangsa Israel telah berada di tepi laut? 3. Apa yang terjadi ketika Musa mengacungkan tongkatnya ke laut? 4. Apa yang kalian dapat teladan dari tokoh Musa? Silakan dijawab setelah pelajaran kita berakhir. Baik, marilah kita tutup dengan doa penutup. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berilah kami keberanian untuk membela orang-orang yang dianiaya dan yang diperlakukan tidak adil. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, video pembelajaran kita telah berakhir. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Dadah.